Lembaga keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan presentase tertentu dari dana tersebut yang disalurkan. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Rodoni. Menurut Ahmad Rodoni, lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha di mana kekayaannya berbentuk aset keuangan atau financial asset maupun non-financial asset. Yang kedua, menurut Dahlan Siamat, pengertian lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau real, di mana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga. Kemudian, menurut Kashmir, arti lembaga keuangan menurut Kashmir adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1992 tentang perbankan. Pengertian lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Sedangkan yang terakhir menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan. Fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan antara surplus unit atau ultimate lenders dengan defisit unit atau ultimate borrowers. Nah, pada umumnya lembaga keuangan berbentuk seperti perbankan, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, dana pensiun, asuransi, dan lain sebagainya. Setiap lembaga keuangan pasti memiliki peran dan manfaat bagi masyarakat. Dan sekarang saya akan menjelaskan 4 manfaat dari lembaga keuangan. Yang pertama adalah pengalihan aset atau dalam bahasa Inggris asset transmutation. Aset lembaga keuangan dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di bank. Yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas atau liquidity, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Yang ketiga adalah realokasi pendapatan. Realokasi pendapatan atau dalam bahasa Inggris income reallocation. Dalam hal ini, lembaga keuangan berperan sebagai tempat realokasi pendapatan agar dapat digunakan di masa depan. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan berfungsi atau bermanfaat sebagai transaksi. Peranan penting dalam transaksi adalah maksudnya penyediaan jasa dan mempermudah transaksi moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu ada 2. Yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah
Suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknot. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan. Bank sentral memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat. Bank ini dikendalikan oleh Bank Indonesia atau biasa disebut BI. Bank umum berfungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR merupakan badan usaha yang menerima simpanan berbentuk deposito berjangka. Yang kedua tadi adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau non-depository. Beberapa jenis lembaga keuangan non-bank diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lain. Mengacu pada definisi lembaga keuangan yang telah saya jelaskan tadi, maka kita dapat mengetahui tujuan dari lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan yang bank maupun yang bukan bank. Beberapa di antaranya yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. Kemudian yang kedua, bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya, bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha. Yang keempat, pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Dan yang terakhir, koperasi memberikan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya agar penggunaan uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional dalam Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Mungkin beberapa di antara Anda bertanya-tanya, apa saja prinsip dalam lembaga keuangan syariah itu? Ya, prinsip dalam lembaga keuangan syariah itu intinya yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur apa aja sih yang nggak dibolehin gitu dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah riba. Riba itu adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Intinya, riba itu mengambil kelebihan yang dilakukan dalam bertransaksi. Riba itu sangat dilarang oleh Allah, sangat dilarang oleh Islam, karena dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
Nah, maka dari itu riba sangat dilarang atau diharamkan dalam agama Islam. Yang kedua adalah maisir. Nah, maisir itu apa sih? Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kalau biasanya tuh kita nyebutnya judi. Nah, maisir juga dilarang dalam Al-Quran. Ada ayatnya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berpahala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Adalah ghoror. Ghoror itu adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibeli. Nah, ghoror itu dijelaskan dalam hadis juga dilarang. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah yang isinya, janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan sampai buah tersebut terlihat baik. Selanjutnya adalah haram. Haram itu adalah transaksi yang objeknya dilarang oleh Islam. Apa aja sih objek yang dilarang oleh Islam untuk diperjualbelikan? Nah, objeknya yang dilarang itu adalah sesuatu yang udah diharamkan, maka kita juga haram untuk memperjualbelikannya. Contohnya seperti khamar, terus babi, bangkai babi, atau bangkai binatang lain juga bisa, atau bahkan patung atau berhala. Hal itu contoh dalam hadis juga dikatakan kita dilarang untuk menjual-belikan khamar. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala sejumlah ayat akhir surat Al-Baqarah turun, Nabi Muhammad SAW keluar menemui para sahabat, lantas bersabda kepada para sahabat, telah diharamkan jual beli arak atau minuman keras. Muttafaqun alaih. Yang terakhir adalah zalim. Zalim itu adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Nah, ini tuh maksudnya zalim itu tuh pihak pertama itu untung, sedangkan pihak kedua tuh merasa dirugikan gitu. Jadi tuh kayak simbiosis parasitisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan gitu. Nah, ini dalilnya itu ada pada salah satu mafhudat atau prinsip lah. Itu ya yang berbunyi la tadlimu wa la tudlamu. Baik, sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.